Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-salisatu, yang ketiga, yakni yang ketiga daripada macam-macam hijrah. Yang pertama, kemarin yang pertama itu adalah hijratus sahabah radhiyallahu anhum min Makkah ilal Habasyah. Kemudian yang as-saniyah yang kedua min Makkah ilal Madinah. Kemudian as-salisah yang ketiga hijratul qabaili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyata'allamu asy-syara'i'a wa yarji'u ila qaumihim fayu'allimuhum. Yang ketiga ini adalah hijrahnya para kabilah-kabilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya atau agar mereka itu mempelajari syariat-syariat dan kemudian nanti mereka akan kembali kepada kaum mereka dan mereka pun akan mengajari kaum tersebut. Ar-rabi'ah yang keempat, hijratu man aslama min ahli Makkah, yaitu hijrahnya orang yang masuk Islam daripada penduduk Mekah. Liya'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji' ila qaumihi, supaya ia mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi agar atau ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia pun kembali kepada kaumnya. Al-khamisah yang kelima, al-hijratu min biladil kufri ila biladil islami, yaitu hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Fala yahillu lil muslimi al-iqamatu bidaril kufri, maka tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menetap, berdiam atau menetap di negeri kufur. Qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, fa in sara lahu biha ahlun wa ashiratun wa amkanahu izharu dinihi lam yajuz lahu an yuhajira. Maka jika di sana dia di tempat atau di negeri itu dia mempunyai istri dan keluarga dan memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya, maka dia tidak boleh untuk berhijrah. Kenapa? Li'annal makan allazi huwa fihi shara daru islamin. Karena tempat yang dia padanya itu, yang dimana dia mampu bisa untuk menampakkan agamanya, itu menjadi negeri Islam. As-sadisah yang keenam, hijratul muslimi akhahu fawqa salasin bi ghairi sababin syar'iyyin wa hiya makruhatun fis salasi wa fi ma zada haramun illa lidaruratin. Yang keenam ini adalah hijrahnya seorang muslim atau meninggalkan. Jadi seorang muslim meninggalkan akan saudaranya lebih dari 3 hari, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, bi ghairi sababin syar'iyyin, tanpa sebab, tanpa sebab syarak, tanpa sebab syar'i. Wahya makruhatun fis salasi, dan yaitu hukumnya makruh kalau itu 3 hari fis salas. Wa fi ma zada, dan jika lebih dari itu haramun, hukumnya adalah haram, illa li daruratin, kecuali itu karena ada darurat atau ada karena keterpaksaan darurat. Wa hukiya anna rajulan hajara akhahu salasata ayyamin fakutiba ilaihi hazil abyat, diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki di mana dia meninggalkan akan saudaranya 3 hari, lalu ditulis kepadanya ini bait. Faqala, baitnya kurang lebih begini, ya sayyidi indaka li mazlamah fastaftu fiha ibna abi khaisamah fa innahu yarwi lana an jaddihi ma qad rawad dhahaku an ikrimah
an Ibni Abbasin anil Mustafa nabiyyinal mab'usi bil marhamah anna sududal ilfi an ilfihi fauqa salasin rabbuna harramah. Wahai patuananku, ada di sisimu bagiku kezaliman, maka aku pun meminta fatwa, fastaftu fiha, aku meminta fatwa padanya kepada Ibnu Abi Khaisamah. Fastaftu fiha Ibnu Abi Khaisamah. Maka bahwasanya beliau meriwayatkan bagi kami dari kakeknya apa yang sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Ad-Dhahhak dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang diutus dengan membawa rahmat, bahwasanya meninggalkan saudara daripada saudaranya, meninggalkan kekasih daripada kekasihnya, meninggalkan saudara daripada saudaranya, fauqa salasin, itu lebih dari 3 hari, Rabbuna harrama, maka Tuhan kita telah mengharamkannya. As-sabi'ah, yang ke-7, hajruz zawji az-zawjah. Hajruz zawji az-zawjah iza tahaqqaqa nusyuzuha, yaitu seorang suami hajara, ya kita baca fi'il ya. Hajaraz zawju az-zawjata, jadi fi'il kemudian fa'il kemudian maf'ul ya. Hajaraz zawju az-zawjata, yaitu meninggalkan seorang suami akan istrinya, iza tahaqqaqa nusyuzuha, apabila nampak nusyuznya, kedurhakaannya ya, atau menentangnya kedurhakaannya, nusyuznya. Qala ta'ala wahjuruhunna fil madaji', dan tinggalkan olehmu akan mereka fil madaji', ya, di tempat-tempat tidur, fil madaji'. Wa min zalika, dan di antara demikian itu hijratu ahlil ma'asi fil makani wal kalami wa jawabis salami wa ibtidaihi. Nah, demikian itu meninggalkan ya, orang-orang maksiat di baik itu tempat, perkataan, menjawab salam dan memulainya. Jadi kita harus meninggalkan tempat-tempat maksiat ya, atau kalam-kalam maksiat. Bahkan ketika ahlul maksiat memberikan salam, maka kita tidak boleh juga untuk menjawabnya, dan memulai salam kepada mereka pun juga tidak diperbolehkan. Ya, kurang lebih begitu ya. Kemudian selanjutnya as-saminah, yang ke-8 adalah hijratu manahallahu anhu, yaitu hijrah meninggalkan apa yang telah Allah larang daripadanya, wahya amul hijrah, dan ini lebih umum daripada hijrah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Nah, di sini niyatan wa qasdan. Maka barang siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ini maksudnya adalah niat dan tujuan. Fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu hukman wa syar'an. Jadi hukum dan secara syara'. Jadi dia secara hukum ya, karena niatnya seperti itu tadi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa adalah hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan akan dia, ila akhir, sampai akhir hadis. Naqalu anna rajulan hajara min Makkata ilal Madinah la yuridu bizalika fadilatal hijrah wa innama hajara liyatazawwaja imra'atan tusamma Ummu Qais fasummiya muhajiru Ummi Qaisin. Nah, jadi mereka telah mencatat ya, telah menyalin bahwasanya ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, di mana dia tidak menginginkan demikian itu ketika hijrahnya, maksudnya tidak menginginkan keutamaan kelebihan hijrah. Lalu kenapa dia hijrah? Bahwasanya dia hijrah itu hanya untuk menikahi seorang perempuan yang dinamakan dengan Ummu Qais, sehingga beliau pun dinamakan muhajiru Ummi Qaisin, orang yang hijrah untuk Ummu Qais. Fa in qila, jika dikatakan demikian, an-nikahu min matlubatis syar'i falima kana min matlubatid dunya. Nah, bahwa nikah itu termasuk tuntutan-tuntutan syariat. Lalu kenapa adalah ia daripada termasuk tuntutan-tuntutan dunia? Qila fil jawabi, maka dikatakan pada jawabannya, innahu lam yakhruj fi zahiri laha wa innama kharaja fi zahir lil hijrah.
Karena bahwasanya tidaklah dia keluar pada zahirnya untuk menikah itu, untuk perempuan itu ya, tetapi dia keluar secara zahir itu adalah hijrah. Nah, falamma abatona khilafa ma azhara istahaqqal atab wallahum. Nah, maka manakala dia menyembunyikan, menyelisihi apa yang telah nampak, istahaqqa, maka berhaklah ya al-ataba, ya ini celaan, wallauma ya, celaan, wakis bizalika, dan kiaskan yang demikian itu wakis bizalika man kharaja fi surati zahirah li talabil haji wa qasdi tijarah. Maka kiaskan yang demikian itu terhadap orang yang dimana dia keluar ya pada rupa yang zahir karena untuk haji, tetapi ada juga tujuan untuk berdagang. Wa kadzalika al-khuruju li talabil ilmi iza qasada bihi. Nah, demikian juga seorang yang keluar untuk menuntut ilmu apabila dia mengqasad, ya, punya tujuan yang demikian itu, husula riyasatin aw wilayatin, untuk mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan atau wilayah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Yaqtadi annahu la sawaba liman qasada bil haji at-tijarah wa ziyarah. Nah, ini memberikan pemahaman bahwasanya tidak mendapatkan pahala bagi orang yang dia mengqasad, dia punya tujuan dengan haji, tujuannya apa? Yaitu berdagang dan ziarah. Jadi bagi orang yang mengqasad dengan haji tetapi tujuannya adalah untuk berdagang dan ziarah, maka di sini kata Imam Nawawi, la sawaba, tidak mendapatkan pahala. Wa yanbaghi hamal al-hadis ala ma iza kana al-muharrik wal ba'is lahu 'ala al-haji innama huwa tijarah. Tetapi seyogyanya humila ya, wa yanbaghi humilal hadisu, tetapi seyogyanya ditanggungkan, dibawa ini hadis, atau ada ihtimal, ada kemungkinan, maksudnya ada kemungkinan alama iza kanal muharriku wal ba'isu lahu alal haji innama huwa tijarah, yaitu atas apabila adalah yang menggerakkan dan yang mendorong dirinya untuk melakukan haji itu hanya semata-mata huwa tijarah, yaitu adalah berdagang. Nah, ini yang tidak mendapatkan pahala. Jadi hadis ini humilal hadisu, artinya ada kemungkinan seperti itu. Jadi yang menjadi muharrik wal ba'is itu adalah alal hajinya adalah huwa tijarah, yaitu tijarah. Fa in kana al ba'isu lahul hajj, maka jika adalah al ba'isu lahu al hajja falahu as-sawabu falahu as-sawabu, maka jika adalah al ba'isu lahu, yang mendorong baginya itu adalah al hajja, adalah hajinya, falahu as-sawabu, maka baginya mendapatkan pahala. Wa in kana al ba'isu lahu kilaihima fayahtamilu husulus sawab, dan jika adalah yang mendorong baginya kedua-duanya, yakni di situ ada hajinya, di situ ada berdagangnya juga, maka dia juga tetap mendapatkan pahala. Falahu sawabu, tetap mendapatkan pahala, maka baginya dapat pahala. Wa in kanal kenapa? Li anna hijratahu lam tatamahot lid dunya, karena hijrahnya itu dia melakukan safar, di dalam melakukan perjalanan untuk haji itu tidak semata-mata karena dunia, karena di situ ada tujuan hajinya dan ada tujuan berdagangnya. Wa yahtamilu khilafuhu li'annahu qad khalata amal al-akhirah bi amalid dunya, tetapi ditanggungkan juga, jadi ada kemungkinan juga menyalahinya karena bahwasanya sungguh dia telah mencampur amal akhirat dengan amal dunia. Nah, jadi orang yang melakukan ibadah haji karena dorongan haji dan ada dorongan berdagang, ini ada kemungkinan dia juga mendapatkan pahala karena dia sebenarnya tidak semata-mata dunia. Nah, tapi bisa juga menyalahinya, artinya dia tidak mendapatkan pahala karena dia telah mencampur amal akhiratnya dengan amal dunia. Lakinnal hadisa rattaba fihi al-hukm alal qasdi al-mujarradi. Nah, tetapi hadis ini telah tersusun padanya hukum atas tujuan semata-mata. Fa amma man qasadahuma, dan adapun orang yang mengqasad keduanya, lam yasduq alaih annahu qasada dunya faqat, maka tidak benar atasnya bahwasannya dia telah mengqasad, telah menuju atau punya tujuan dunia faqat saja.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Dan selesai untuk hadis yang pertama tentang hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada hadis yang kedua, yaitu tentang umur din, yaitu tentang perkara agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita akhiri, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.